Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Jamaah Talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1 Sepatan Timur Banten. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah bisa kita lanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia yang lain kepada kita. Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa menjaga taatan kita, iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim malam Senin ini. Kita lanjut masih rukun sholat ini yang terakhir nanti sekaligus kita sekaligus kita kasih kesimpulan supaya kesimpulan tersebut dapat dicerna dan mudah diingat. Nanti langsung saya praktekkan beberapa jamaah. Kita bagi dua, ada yang menghadap ngulon, menghadap kiblat, ada yang menghadap ke sana. Soalnya nanti yang menghadap ke sini biar jamaah yang di sono bisa melihat posisi yang dipraktekkan itu. Kemudian yang menghadap ke sono, yang ada sebelah sini bisa melihat posisi jamaah tersebut. Ya. Kemarin yang nomor 16 adalah, kita ulas sebentar masalah yang nomor 16 rukun sholat adalah membaca salam. Salam yang pertama ini yang menjadi rukun, ya. Minimal ketika baca salam assalamualaikum. Nah itu minimal, paling sedikit. Kalau umpamanya paling sedikit, umpamanya sholatnya keburu waktu atau keburu nggak bisa nahan kentut, ya assalamualaikum cukup. Tapi ditambah lagi warahmatullah, itu lebih sempurna, lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah untuk sholat fardu maupun sholat sunat. Jadi untuk sholat fardu dan sholat sunat cukup salamnya seperti itu, bacaannya assalamualaikum warahmatullah, tidak usah ditambah wabarakatuh. Kalau tambah wabarakatuh berarti itu khusus untuk sholat jenazah, sholat mayit, ya, sholat nyolati wong mati. Itu assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tujuannya apa? Wabarakatuh itu memberikan sekaligus doa terhadap mayit yang kita sholatkan, semoga mendapat rahmat dan perlindungan berkah dari Allah. Jadi kalau untuk sholat fardu, sholat maktubah dan sholat sunat yang lain itu cukup assalamualaikum warahmatullah. Nah, untuk makmum kapan mereka membaca salam? Ya, kapan mereka membaca salam? Ketika imam sudah membaca salam yang pertama selesai. Ya, takutnya apa? Nanti kalau kalian nyusul barengin makmum itu sama juga apa? Takut apa? Kalian mendahului salamnya imam. Makanya tunggu imam sampai salam pertama selesai. Bahkan ada yang mengatakan kalau imam sudah salam kedua baru makmum membaca salam. Nah, untuk salam cukup yang menengok, yang bergerak lehernya, kepalanya, pundaknya, dadanya nggak usah ikut bergerak. Assalamualaikum warahmatullah sampai udah nengok. Jadi pipinya itu supaya bisa dilihat jamaah yang ada di belakang kita, walaupun tidak di belakang persis, minimal jamaah yang ada di sebelah kanan belakang ini bisa melihat TV. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah untuk imam ini kondisinya bacanya juga kedua-duanya supaya bisa didengar makmum, supaya bisa didengar makmum, baik salam yang pertama maupun salam yang kedua. Nah, bacaan salam tersebut karena itu termasuk rukun qauli harus dibaca dengan benar. Jangan dibaca assalamualaikum warahmatullah, berarti hambianya hilang, alnya hilang, jangan sampai. Itu berarti mengurangi bacaan salam jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi bacanya jelas assalamualaikum warahmatullah. Kemudian perlu saya sampaikan juga ada sunnah yang dikerjakan di samping karena salam ini wajib rukun yang harus dikerjakan. Ada sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum kita membaca salam. Sunnahnya Bapak zikrun, membaca doa. Wa qira'atud doa qabla salamil ula, membaca doa sebelum salam yang pertama. Membaca doa di samping tahiyat akhir yang sudah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Jangan cukup hanya sampai situ, ditambah doa yang lain, ditambah doa yang lain yang doanya simpel untuk sholat jamaah, untuk imam, untuk tambahan doa nggak usah panjang-panjang, nggak usah simpel. Khawatir ini makmumnya merasa gelisah, makmumnya merasa gelisah. Nah, seperti doa yang sudah mutawatir, sudah populer, Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ada tambahan lagi, Allahumma inni dzulamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Kemudian yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ditutup, ya muqallibal qulubi sabit
qalbi ala dini. Nah itu sunnah dibaca sesudah membaca tasyahud akhir, dibaca sebelum salam, karena itu doa sangat dianjurkan. Doa yang dibaca di dalam sholat itu termasuk apa? Doa yang mustajab, doa yang diijabah. Atau kita baca doa-doa yang lain sesuai dengan keinginan kita, monggo, asal doanya dibaca dengan bahasa Arab, jangan dibaca dengan pakai bahasa Sunda, dilafalkan lagi, ya Pak ya, dilafalkan lagi, bacanya bahasa Sunda, yang lain dengar, loh Pak tadi baca doa apa? Katanya Pak Ustadz boleh baca doa apa? Tapi boleh doa apa aja, tapi dibaca dengan redaksi bahasa Arab. Nah untuk itu makanya untuk bacaan tahiyat akhir, karena itu selingin doa, bacanya apa? Tahiyat akhirnya agak panjang dikit, nggak jadi masalah. Justru itu apa? Tempat yang mustajab, bukan ketika lagi kita sujud terakhir mau salam, bukan, tapi sebelum salam itu tempat doa yang mustajab. Kalau kita lagi sujud baca doa yang panjang itu boleh, tapi dalam kondisi sholat sendiri, sholat duha, sholat tahajud, sholat apapun, bukan kondisi kita menjadi seorang imam. Atau kita lagi sholat sendiri boleh sujud yang dipanjangin, karena di situ apa? Ada hadis aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi indas sujudi. Aqrabu ma yakunul abdu, waktu yang paling dekat kondisi seorang hamba kepada Rabbnya itu indas sujudi, ketika sujud. Fa'aksirud du'a. Nah hadis itu dalam kondisi apa? Sujudnya dalam sholat munfarid, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, atau sholat sendiri yang lain, atau sholat fardu kita kerjakan sendiri boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lagi sholat jamaah, posisinya sebagai imam, untuk sujud yang terakhir sebelum salam yang standar saja. Itu apa? Mengkhawatirkan kalau sujudnya imam ini lama, baca sujudnya lama, makmum bangun, dikira imam sudah sujud, imam belum bangun, sujud lagi. Ada nggak Pak? Loh, itu malah membuat jamaahnya sholatnya batal, menambah sujud dua kali dalam apa? Dalam hal itu dia sudah sujud, bangun, sujud lagi, malah sujudnya batal. Kalau sujudnya batal, dia menambah sujud, gerakan sujud, berarti sholatnya batal. Nah, kalau sholat sendiri monggo, tapi untuk sholat jamaah posisinya sebagai imam ya yang standar saja, kecuali kalau makmumnya sudah dikonfirmasi dulu ya. Bapak nanti sujud terakhir sebelum salam sujudnya 10 menit ya. 10 menit ya, kecuali kalau sudah dikonfirmasi. Kalau enggak ya nanti apa? Makmumnya tanda tanya, malah membuat jamaah tadi ada sebagian tidak sah. Gitu Pak ya. Coba, nah kita praktekin. Ada Bapak yang depan 1, yang menghadap ke sini 3, yang menghadap ke sana 3. Coba ayo Pak Izan maju Pak Izan. Di sebelah sana Pak, sebelah sana kamera. Ayo, siapa lagi? Jangan Pak Lucy kameramen.
Pak Tulus, masih Pak Tulus. Pak Tulus. Pak Slamet, masih Pak Slamet. Ya. Yang ngadep sono 3, ngadep sono 3. Nah, situ Pak Jen, nah situ. Pak Tulus sini, Pak Tulus sini. Pak Tulus sebelah sana lagi. Ya, 2 dah, 2. Tambah satu lagi. Yang apa? Palion. Palion. Ya, Palion. Ya, supaya keterangan dari awal sampai akhir kita nyambung. Ya. Nah, ketika ini kita mau ngambil takbiratul ihram, kondisikan aurat sudah tertutup, kemudian posisi peci jangan menghalangi tempat sujud yang pas. Itu berarti apa? Kira-kira yang lurus hidung jidatnya, ya, kira-kira soalnya itu nanti akan dipakai untuk sujud. Pastikan posisi tengah-tengah jidat ini tidak terhalang oleh peci, atau serban. Nah, coba diperiksa Pak, udah pas itu. Nah, udah pas. Kira-kira kalau kita sujud ini peci tidak nutup jidat untuk sujud, ya, gitu Pak ya. Nah, langsung kita ambil kondisi takbiratul ihram. Ambil takbiratul ini yang kita gerakan adalah apa? Untuk rukun apa? Rukun fi'li Pak ya. Anggota yang digerakkan aja. Coba kita ambil ketika takbir, Allahu Akbar. Allah. Nah, lihat jenak. Nah, udah benar belum? Nah, posisinya seperti ini Pak ya. Nah, berarti udah benar nih. Pak Slamet selalu ke atas, bawah sedikit. Nah, ke bawah sedikit. Ya, gitu ya. Ini posisinya seperti itu Pak ya, takbir ya. Allahu Akbar, langsung ditaruh di dada. Ya, posisinya seperti ini. Di atas perut, di atas pusar, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas. Nah, kalau terlalu ke bawah nanti ada yang bangun. Ya Pak ya. Ya. Pas di tengah-tengah. Nah, posisinya tengah-tengah. Nah, seperti ini Pak ya. Allahu Akbar. Kemudian kemarin setelah ini baca Fatihah ya, terus baca surat, anggaplah sudah sampai waktunya ruku. Allahu Akbar. Langsung ruku Pak. Nah, berartiin. Bangun lagi. Ketika mau ruku disunatkan, dianjurkan mengangkat Allahu Akbar. Nah, yuk. Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, posisi ruku yang dipegang cukup lutut supaya ini kelihatan siku. Kalau lutut yang dipegang, pasti ini kondisi punggung ini rata. Punggung dan kepala harus rata. Tidak boleh kepala seperti ini. Coba begini. Nah, ini yang salah. Nah, ini yang salah nih. Ini nggak boleh. Ruku seperti ini. Punggung kepalanya lebih tinggi daripada punggung. Begitu juga. Lah ini kepalanya jangan mundur Pak. Rata. Nah, gitu. Kalian kepalanya taruh ke atas. Nah, gitu ya. Taruh ke atas. Maaf Pak. Nah, gini ya. Tapi posisi pandangan tetap ke tempat sujud. Kepala dan punggung harus rata. Kepala tidak boleh terlalu ke bawah sehingga seperti orang nungging. Kepala lebih tinggi daripada pantat sehingga seperti kayak orang nongkrong. Nggak boleh, harus rata. Sami Allahu liman hamidah, diangkat tangannya. Ya. Ketika sami Allahu liman hamidah, itu tangan lepas saja ya. Soalnya tangan dilepas, ada yang sami Allah liman hamidah seperti ini boleh, seperti lepas tangannya dilepas boleh, tapi ini direm, remnya harus pakem.
Sami Allahu liman hamidah. Nah, jangan tangannya goyang-goyang terus ya. Goyang terus. Sami Allahu liman hamidah langsung direm pakem. Caranya ngerem langsung ditempelkan ke paha aja. Sami Allahu liman hamidah. Ya, coba dipraktekin dari Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, langsung tangannya berdiri Pak ya. Kemudian kita ambil posisi ke sujud. Allahu Akbar. Nah, ketika sujud, ya biarin lama ini. Puyeng ya puyeng, biarin dah. Ya. Posisi kedua kaki jarinya manjat, ditekan supaya ada sebagian jari yang menghadap ke kiblat. Nah, seperti ini Pak ya. Seperti ini ya. Kemudian tangannya harus nempel ke sajadah. Jangan dicengkeram begini ya. Jangan sebagian, semuanya dilepas. Dengan posisi dibuka sedikit. Jangan ngumpul. Ini nah udah dibuka semua nih. Palion udah dibuka. Patulus udah dibuka, Paizan udah dibuka. Nah, terus sikutnya nggak boleh nempel dengkul. Pas lama diregangin. Nah, gitu ya. Diregangin. Jangan terlalu renggang seperti palion, terlalu renggang nanti temennya ke sikut yang jamaah sebelahnya. Ya. Nah, renggang gitu ya. Jangan nempel ke tangannya, jangan nempel dengkul atau nempel ke apa ini? Perut. Ya, diangkat. Ya. Allahu Akbar. Nah, duduk iftiros. Duduk iftiros, kaki yang sebelah kiri didudukin. Ya. Kemudian, nah, Pak Slamet coba lihat posisi Pak Izan. Tangannya lurus dengkul, dilurusin. Jarinya. Ya, begitu ya. Lurus dengkul. Kurang maju dikit. Nah. Ya, itu ketika duduk sujud di antara dua. Duduk di antara sujud dua. Ketika bangun dari sujud, duduknya seperti itu. Duduk iftiros, tangannya posisinya dilurusin dengkul. Ya, gitu Pak ya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Terus sekarang baca tahiyat awal. Nah, baca tahiyat awal. Baca tahiyat awal. Nah, tadi kan udah sekarang sujud lagi nanti supaya untuk peran tahiyat. Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Nah, untuk posisi telapak tangan kira-kira jarak dari dengkul itu ya segini nih, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Lurus posisinya, lurus telinga Pak ya. Ya, lurus kuping. Nah, tadi udah bangun dari sujud kedua. Sekarang posisinya baca tahiyat awal. Ya, baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus. Nah, sampailah ketika baca asyhadu alla. Nah, perhatiin. Ketika lakukan tahiyat, posisi tahiyat awal langsung tangannya genggam seperti nah Kak Pak Izan nih, jangan diangkat dulu Pak terus. Pak Slamet tangannya yang kanan genggam, yang kiri lurus dengkul, ditempelin ini kayak Pak Izan nih. Nah ya, nah ketika baca tahiyat, ketika bangun dari sujud mau tahiyat awal, posisinya yang kiri tangannya dilepas, lurus dengkul, yang depan, yang kanan juga tapi digenggam, jari genggam mepet, tempelin ke bawah. Ya, berarti ketika baca tahiyat sampai bacaan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, diangkat. Nah, ketika sampai illallah, jarinya diangkat sambil mata melihat sejenak ke jari yang bangun. Nah, ya. Sampai membaca sholawat apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Nah, selesai langsung bangun. Allahu Akbar. Ya, ketika bangun dari tahiyat awal itu juga disunatkan angkat kedua tangan. Masuk Pak ya? Masuk ya. Sekarang kita langsung katakanlah rukuk sudah, langsung sujud, terus tahiyat akhir. Ya. Langsung Pak, sujud. Allahu Akbar. Sujud, ingat kondisi jaga sujud. Nah, berarti entar tunggu sebentar. Nah, posisi jempol tangan anggap aja lurus kuping, perkirakan gitu aja Pak ya. Perkirakan, jangan dihitung udah lurus belum ya? Udah lurus belum? Nah, diperkirakan jempol tangan lurus telinga, jaraknya enggak jauh dari senggol. Allahu Akbar. Tahiyat akhir. Ingat, tahiyat akhir. Nah, ketika tahiyat akhir seperti ini, baca tasawuf, at-tahiyat udah selesai, baca syahadat, sekali lagi asyhadu alla, belum, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dan seterusnya sampai baca sholawat. Ya, sampai baca sholawat, coba periksa lagi. Sampai baca sholawat, kemudian sholawat Nabi dan sholawat Ali, sampai bacaan doa-doa tahiyat, katakanlah sudah beres, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian salam kedua, assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullah, langsung. Jadi nggak ada jedanya. Salam kedua itu posisi madhab kiblat, tetap masih madhab kiblat. Salam kedua, wassalamualaikum warahmatullah. Jadi ingat ketika kita baca salam, yang nengok hanya kepalanya, yang bergerak lehernya, pundaknya, dadanya tetap kondisi menghadap kiblat. Masuk Pak ya? Nah, posisi jari ketika menggenggam itu, ketika salam, assalam. Ketika baca langsung ditutup. Coba kondisi berdiri, kondisi genggam. Kemudian baca salam pertama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika ditutup langsung posisinya seperti tangan yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri dalam kondisi seperti ini. Enggak usah assalamualaikum warahmatullah, enggak usah ya, tetap seperti biasa aja. Nah, itu indah Syafi'i seperti itu. Masuk Pak ya? Udah, balik Pak. Ya, sebentar. Udah, yang udah praktek ngopi dulu. Nah, itu tadi prakteknya untuk yang gerakan sholat. Nah, untuk yang rukun qauli, nah, semoga bisa diperbaiki masing-masing untuk bacaan Fatihah, bacaan tahiyat, bacaan sholawat, ya pokoknya yang rukun qauli Fatihah, kemudian takbir, kemudian tasyahud, sholawat dan salam itu banyak
banyak apa panduan buku apa tuntunan sholat, ada di YouTube, ada di pokoknya di mana ada itu banyak, tergantung kemauan kita ingin apa memperbaiki bacaan sholat kita. Nah, kemudian nanti Pak Irman ya, wasabi'a asyara yang nomor 17, niatul khuruji minas sholat, yaitu niat keluar dari sholat. Tapi ini masih apa, khilaful aula. Kapan ini niatul khuruj minas sholat? Ketika salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita udah salam yang pertama, ini berarti apa? Sholat kita sudah selesai. Karena sesuai dengan apa definisi sholat, muftatahun bit takbir wa muhtamatun bisalam, diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Berarti kalau udah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, sholat kita sudah selesai. Tapi ini ada niat khuruju, niat apa? Niatu khuruji sholat, niat keluar dari sholat. Berarti secara otomatis salam yang pertama kita sudah keluar dari sholat. Kalau sudah keluar dari sholat, kemudian wahada wajhun marjuhun wakila la yajibuna. Wakila mengatakan untuk niat khuruj sholat ini tidak wajib. Kemudian yang terakhir wasamina asyara tartibul arkan, yaitu tertib. Nah, tertib itu maksudnya gimana Pak? Ya urut, nggak boleh nggak bisa dibolak-balik, harus urut. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan Pak Irman, kemudian tadi kan sunnahnya salam, ada beberapa hal yang dianjurkan sebelum salam. Tadi membaca doa, doanya seperti tadi itu, atau doa-doa yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, minimal apa? Ya udah nggak bisa doa lain, baca doa sapu jagat. Tahu kan Pak? Sapu jagat? Ya. Habis fil alamina innaka hamidum majid, sambil nunggu imam belum salam, baca doa. Apa aja doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami dunia ini yang baik. Baik dalam berarti Pak, kebutuhan dunia banyak. Ya. Bisnisnya jalan baik ya Allah, nggak rugi ya kan, kerjaan lancar ya Allah, apa pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan urusan yang kasat mata beres. Wafil akhirat ya hasanah, urusan akhirat juga baik ya Allah. Wakina ada benar, belum imamnya belum salam juga, tambah lagi doanya lagi ya, sesuai dengan. Nah, setelah itu salam, kemudian apa? Nah, ini dianjurkan mengusap mengusap muka. Nah, ini redaksinya ada nih. Maksudnya gimana? Kalau sendiri malah bebas, mau doa yang panjang juga nggak apa-apa. Kalau umpamanya sholat sendiri munfarid ya, habis fil alamina innaka hamidum majid, doa-doa yang apa ada di bimbingan dalam sholat, karena itu doa dianjurkan Nabi, kurang lagi, tambah lagi, enggak jadi masalah. Nah, justru itu apa? Kalau untuk sholat sendiri boleh doanya lebih panjang, doa dalam sujud, doa dalam duduk di antara sujud dua, doa ketika setelah tasawuf akhir boleh ditambah lagi. Nah, kalau untuk yang sholat jamaah ya makanya yang standar aja, nggak usah lama gitu Pak ya. Nah, kemudian sunnah tadi kan, yang sunnah sebelum salam tadi membaca doa.
Kemudian setelah salam juga disunahkan juga wa dzikron wa sunnah dzikron wa du'aun akibah, dianjurkan disunahkan zikir dan membaca doa. Inilah yang disebut apa? Wiridan. Makanya setelah sholat assalamualaikum jangan langsung kabur. Kayak ini mah kayak hidan, kayak askar ya. Assalamualaikum hilang gitu ya. Ya minimal kalau nggak sempat sampai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Nah, minimal itu ya. Jangan sampai apa? Karena apa? Itu banyak manfaatnya, banyak berkahnya ketika kita membaca doa, zikir di dalam setelah sholat itu apa? Fadkuruni. Nah, dalam hadis Nabi, fa in dzakaroni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Nah, fa in dzakartu fi nafsi fa dzakartu fi nafsi. Kalau kalian itu ingat aku secara diam-diam ya, pelan-pelan, maksudnya apa pelan-pelan? Ya Allah akan mengingat kamu secara apa? Secara diam-diam. Tapi kalau kalian ingat aku secara berjamaah, wiridan bareng-bareng, begitu juga apa? Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartu fi mala'in. Kalau kalian mengingat aku zikir setelah sholat dengan berjamaah, begitu juga aku apa? Umumkan kepada para malaikat, malaikat ikut mengaminkan, ikut mendoakan. Kemudian waraful yadaini ya. Nih waraful yadaihi at-tahirataini hadwa mangkibai wa mashu wajibi ma ba'dahu. Nah, mengusap wajah ketika habis sholat itu juga dianjurkan. Kenapa? Karena apa? Di dalam sholat itu banyak bacaan doa. Setiap kita habis doa dianjurkan mengangkat tangan, setelah mengangkat tangan doa selesai mengusap kepala, mengusap muka. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian mengusap kepala, mengusap muka dari mulai jidat sampai jenggot. Yang punya jenggotnya diusap ya. Kalau nggak punya jenggot, jangan jenggot jamaahnya diusap. Wah, ini jenggot temennya diusap. Yang dia ini jenggotnya dari atas jangan sampai sini. Yang punya jenggotnya tetap diusap karena ini anjuran. Nah, kalau nggak punya jenggot, jangan jenggot temennya ya ada sebelah ditarik. Ya. Kemudian, nah karena itu apa? Itba kepada Nabi. Karena apa? Bacaan sholat itu adalah doa. Karena di dalam sholat kita tidak sempat mengusap kepala, mengusap muka dan mengangkat kedua tangan. Begitu juga walaupun ada doa yang dibacakan dalam sholat seperti doa kunut, ya. Wa'afini fiman afait, angkat tangan, tapi tidak dianjurkan mengusap muka. Kalau ada orang baca habis doa kunut mengusap muka, berarti apa? Enggak ikut ta'lim berarti Pak ya. Enggak ikut ta'lim. Wa'afini fiman afait waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Terus diakhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wa baraka wasallam. Allahu akbar, langsung rukuk, tidak usah mengusap muka. Nanti ngusapnya setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mengusap muka. Kemudian diusul dengan dzikrun, membaca zikir yang pertama yang diarahkan adalah membaca istighfar. Kenapa? Zikir yang pertama membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, jika tadi sholat saya kurang, jika sholat saya tadi kurang khusyuk,
jika bacaan saya sholat tadi kurang benar, kurang pas, masih kurang terganggu dari sana sini, ampunkanlah kami kekurangan yang kita jalankan ketika sholat. Astagfirullahaladzim. Nah, untuk istighfar setelah sholat ini banyak versinya. Ada yang astagfirullahaladzim li wali walidayya, kan gitu kan, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mat'alah ya'im minhum wal amwat wa atubu ilaih 3 kali. Boleh mau istighfar saja, astagfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dzunub, ya Allah kami minta ampun atas segala kemaksiatan saya dan segala dosa saya, minta ampun. Dan dilanjutkan kemudian zikir yang lain. Kemudian dianjurkan juga dzikrun wa du'aun, zikir bareng, berdoa bareng. Karena apa? Doa. Ayyud doa yasma'u. Pernah sahabat bertanya, ayyud doa yasma'u, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Nabi mengatakan jawful laili, doa yang dibaca di tengah malam, dan waduburus sholawatil khomsi, doa yang dibaca setelah sholat maktubah, baik dalam sholat sendiri maupun terutama dalam sholat jamaah. Ketika imam membaca doa yang dibaca, makmum membaca amin, walaupun kita tidak tahu maksudnya, malaikat yang menerjemahkan, ya, malaikat yang menerjemahkan yang dibaca imam, doa yang dibaca imam dalam sholat jamaah, makmum ngerti maksudnya, malaikat yang menerjemahkan. Nah, itu Pak ya. Berarti itu untungnya sholat berjamaah. Jadi dianjurkan setelah sholat jangan langsung pergi, wiridan dulu, baca kalimat zikir dulu setelah sholat. Berarti untuk pembahasan rukun sholat sudah selesai Pak ya. Ada pertanyaan sebelum tutup? Posisi yang agak banyak beda kan ketika dari berdiri di sujud sama dari bertanya ke berdiri, posisinya itu ada yang duduk istirahat dulu. Oh ya, ya duduk istirahat itu ada yang sunnah. Nah, untuk yang jadi imam itu lebih baik tidak pakai duduk istirahat. Kalau untuk makmum boleh saja pakai duduk istirahat. Takutnya apa? Kalau imam pakai duduk istirahat, ada jamaah yang tidak pakai duduk istirahat, dia mendahului gerakan imam, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, makanya imam lebih baik setelah bangun dari sujud kedua langsung berdiri, tidak usah pakai duduk istirahat. Kecuali kalau sholat sendiri. Kalau untuk makmum boleh saja, boleh membeda dengan imam. Contohnya boleh beda dengan imam mana? Imam lagi duduk tawarruk, kemudian ada makmum masbuk, dia harus meneruskan lagi. Dia harus tidak duduk seperti duduknya imam, karena dia masih meneruskan rakaat berikutnya. Dia harus duduk iftirash, gitu Pak ya. Itu nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Itu yang penting apa? Untuk kebutuhan kondisi orang itu tersebut ya, terutama kalau untuk bapak yang sudah kondisinya lemah, kalau langsung bangun dari sujud ke atas itu kayaknya susah, itu Pak ya, susah. Begitu juga ketika mau dari rakaat pertama itu mau duduk sujud, itu yang dianjurkan sunnahnya kan dengkul dulu baru tangan. Itu kalau kita masih kuat, masih sehat. Kalau kondisinya udah lemah, kalau dengkul dulu ya itu bisa jungkel ya, boleh tangannya dulu gitu Pak ya, boleh tangannya dulu baru dengkul. Kalau yang udah posisinya masih kuat sehat, sunnahnya dengkul dulu baru tangan. Nah, kalau kondisinya sudah tua atau mungkin
dengkulnya kena bisul, ada bisulnya. Kalau dengkulnya dijorongin dulu, sama juga tambah penyakit ini Pak ya. Itu ya. Nah, sudah untuk rukun sholat sudah beres ya monggo. Untuk sholat subuh di sini kenapa nggak baca dulu sama salat Anas sama Al-Baqarah terakhir? Oh gitu, itu masuk dari masuk istilahnya wiridan Pak ya, dzikir Pak ya. Jadi kalau warga sini kalau dzikirnya lama-lama kayaknya kurang ini Pak ya, kurang betah. Kurang betah. Sama seperti dzikir pada sholat Jumat, itu mesti kan Fatihah 7 kali, ya, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, kemudian diiringi Ilahilas 7 kali. Itu manfaatnya besar. Tapi itu kalau dipakai jamaah, pada pergi semua. Iya, imam doang yang tinggal, yang wiridan, ya, yang wiridan. Emang istilahnya Pak, untuk sholat maghrib, sholat subuh itu dianjurkan wiridannya yang agak panjang. Tapi ya untuk asar, zuhur, isya itu wiridannya yang agak pendek. Nah ini yang kita pakai di sini seperti itu Pak. Untuk subuh dan maghrib standar, ya lumayan ya. Kalau yang untuk asar, asar, zuhur, kemudian isya yang pendek simpel sampai Allahumma antas salam selesai ya. Yang masih meneruskan wiridan masing-masing monggo, yang langsung meneruskan tugasnya monggo, yang masih duduk di tempat juga monggo. Nah, untuk wiridan seperti yang disampaikan Pak Wardi itu ya Pak, versinya masing-masing gitu Pak ya, versinya masing-masing. Kalau tomanina itu wajib, rukun. Tomanina itu berarti apa? Berhenti, tenang sejenak dari perpindahan rukun satu ke rukun yang lain. Habis ruku, i'tidal. Nah, ketika i'tidal ini tomanina dipakai apa? Baca doa ruku. Bangun dari ruku, i'tidal, dipakai tenangnya untuk baca doa i'tidal. Itu Pak ya. Masuk Pak? Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la alam tana, alimna ma yanfa'una, alimna ma ya ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yansha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajaba min syarri dzalika al-arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk taksin nanti habis salat Isya tetap ada Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.